Selamat sore kaum perempuan GKI Kota Wisata beserta juga Dr. Abid Mer sebagai narasumber dan juga para mahasiswanya ya Dok ya. Terima kasih atas kesediaan dokter untuk menemani kami di sore ini. Bersyukur satu kesempatan yang indah kita bisa berkumpul bersama sore hari ini dalam webinar kesehatan tentang All About Menopause. Bersyukur juga atas berkat dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah dalam hidup kita ini kita selalu memuliakan nama Tuhan. Dengan segala keberadaan kita melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadanya. Kita akan awali pertemuan kita dengan doa pembukaan. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu kami boleh ada hingga saat ini. Dan saat ini kami berkumpul bersama ya Bapa, kami mau belajar mengenai menopause, khususnya bagi kami kaum perempuan, mungkin yang mendekati masa-masa menopause atau yang sedang ataupun yang sudah melewati, mungkin kami juga bisa saling berbagi pengalaman, selain kami juga mendengarkan pemaparan dari Dr. Abid Mer sebagai narasumber. Tuhan yang sertai dan pimpin narasumber maupun moderator hari ini dan kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya langsung saya serahkan ke Kak Yeni yang akan menjadi moderatornya. Silakan Kak. Selamat sore semuanya, selamat sore Dr. Abid Mer. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Abid Mer untuk bisa bersedia pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan presentasi atau diskusi bersama Dr. Abid Mer tentang menopause. Sebelum kita mulai, saya sedikit memperkenalkan Dr. Abid Mer Gutom, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit UKI. Beliau Selamat sore. Beliau saat ini sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran UKI, juga bekerja di Rumah Sakit UKI dan Rumah Sakit Karunia Kasih ya Dok ya? Ya. Barangkali nanti siapa tahu ibu-ibu ada yang mau konsultasi juga langsung, boleh berkenalan lebih jauh nanti dengan Dr. Abid Mer. Hari ini kita akan membahas tentang menopause. Mungkin kita semua juga, terutama kan di sini kita rata-rata memang di perkumpulan kaum ibu usianya di sekitar 45 ke atas ya Dok ya. Iya. Jadi memang pembahasan ini sangat menarik tentang menopause dan memang jarang juga kita membahas menopause di dalam sebuah forum di gereja. Tapi hari ini kita berusaha mau belajar apa itu menopause, terus banyak isu, mungkin banyak hal-hal yang kita dengar dari orang yang sudah mengalami, tapi kita juga nggak terlalu mengerti apakah itu normal ataukah itu tidak normal, apakah kita semua akan mengalami atau kita tidak mengalami. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu. Jadi mudah-mudahan dari informasi yang kita dapat hari ini kita akan lebih bisa memahami. Jadi memasuki usia menopause bukan sesuatu yang menakutkan, tapi menjadi sesuatu yang wajar dan bisa kita lalui dengan smooth, dengan nyaman. Waktunya kami persilakan Dr. Abid Mer. Nanti setelah ini kita akan buka tanya jawab, bisa langsung atau bagi yang ingin menuliskan pertanyaan di chat juga boleh. Langsung aja sebelum selesai presentasi, pertanyaan boleh ditulis di chat. Nanti kita akan coba bahas dan dibacakan setelah presentasi. Silakan Dr. Abid Mer, kita mulai presentasi. Terima kasih. Selamat sore buat kita semua, terkhusus buat kaum wanita GKI Kota Wisata ya. Selamat sore Dok. Maaf, ini topiknya memang all about menopause ya. Jadi memang untuk para wanita ini kalau menurut saya sangat penting untuk diinformasikan karena
memasuki masa ini kadang-kadang karena tidak siap, akhirnya suka nggak menerima kondisi ini. Tapi mau tidak mau itu harus dihadapi. Jadi itulah satu proses kehidupan dari seorang wanita. Baik, oh ya, saya perkenalkan dulu. Tadi sudah diperkenalkan Dr. Yeni, saya Dr. Abid Merbultong. Dan posisi saya saat ini sebagai staf di Fakultas Kedokteran UKI, Departemen Obstetrik Ginekologi, kemudian di Rumah Sakit UKI sendiri sebagai pembimbing klinik, dan di Rumah Sakit Karunia Kasih. Nah, jadi saya hanya di 2 rumah sakit karena memang sudah, menurut saya sudah cukuplah di situ saja saya mengabdi. Baik, saya akan mulai mengenai menopause. Mungkin sebelumnya kita akan masuk ke materi sebelum menopause ya, atau yang kita sebut dengan masa pramenopause. Ya. Slide. Ya, kita tahu organ pada wanita yang mempengaruhi itu semua adalah rahim, indung telur, kemudian saluran indung telur, dan vagina itu sendiri ya. Jadi inilah gambaran organ reproduksi wanita yang harus kita hargai karena kita semua dilahirkan dari rahim seorang wanita. Ya, lanjut. Ya, sedang masa premenopause atau perimenopause ini suatu fase transisi ya ke arah menopause. Meliputi periode waktu di mana terjadi perubahan fisiologis ya. Jadi dari seorang wanita yang tadinya haid teratur, mungkin jadi terganggu dan akhirnya berhenti. Nah, ini bisa mencapai akhirnya satu menopause ya. Dan menopause ini terjadi atau tandanya adalah 1 tahun mengalami tidak haid. Ya, di sini saya tampilkan untuk diagram ya, di mana pada awal haid dengan usia muda ya, kemudian mencapai puncak teraturnya di usia 20 ke 40 tahun, kemudian dia akan mengalami fase perimenopause menurun mendekati usia sampai 50 tahun. Nah, kita bisa lihat juga di gambar kedua ya, di mana perimenopause itu terjadi biasanya di usia 40 tahun sampai ke 50 tahun. Kemudian di atas dari 50 atau 55 tahun, dia akan masuk ke fase menopause. Ya. Kemudian kita akan lihat di sini, apa sih penyebab yang paling sering terjadi pada saat perimenopause, faktor risiko terbesar. Biasanya pada seorang wanita atau seorang ibu yang merokok, kemudian ada riwayat keluarga yang memang seperti itu ya, maksudnya dengan usia yang muda dia akan mengalami fase perimenopause, kemudian bisa karena pengobatan kanker sehingga dia mengalami menopause yang cepat, atau riwayat operasi angkat rahim yang kita sebut dengan histerektomi. Nah, apa yang ditimbulkan biasanya? Biasanya hot flush atau rasa panas yang timbul dari dalam tubuh ya. Kemudian vagina kering, kemudian adanya dorongan seks yang menurun, gangguan tidur ya, perubahan suasana hati maupun perubahan siklus dari menstruasi. Nah, bagaimana kita menegakkan kemungkinan ini suatu perimenopause atau tidak? Ya, kita biasanya dengan wawancara ya, dengan baik, kemudian kita tanyakan ada riwayat tadi merokok atau tidak, kemudian ada tidak riwayat operasi sebelumnya, atau untuk memastikan bahwa seorang wanita itu masuk ke fase menopause, kita harus lakukan pemeriksaan darah atau memeriksakan kadar hormon wanita tersebut. Ya, berapa lama perimenopause itu berlangsung, yaitu masa sebelum menopause ya, rata-rata adalah 4 tahun. Tetapi untuk beberapa wanita tahap ini kadang-kadang hanya berlangsung beberapa bulan.
tapi juga bisa berlanjut 10 tahun lebih. Misalnya dia masuk di fase perimenopause di usia 40 tahun, dia sudah masuk ya. Jadi nah ini bisa berlangsung sampai dia usia 10 atau sampai 50 atau 55 tahun. Dan biasanya akan berakhir ya melewati 12 bulan tanpa menopause, ini akan masuk ke fase menopause. Nah, kapan sih dokter kita harus pergi ke dokter memeriksakan hal ini ya? Bila dalam rentang waktu yang cukup lama sudah tidak haid, kemudian timbul flek setelah haid. Kemudian ada penggumpalan darah setelah haid, ya bergumpal-gumpal seperti adanya kayak gambaran ke hati ya, misalnya kayak hati itu, terus berdarah setelah berhubungan seks, di mana ini di fase perimenopause tadi, kemudian periode yang jauh lebih banyak dari biasanya. Jadi misalnya dia sudah tidak haid, tidak teratur, kemudian dia sudah tidak haid dalam waktu 12 bulan. Nah, tiba-tiba dia banyak lagi haidnya. Nah, itu harus diperiksakan ke dokter. Nah, pengobatannya bagaimana, dok? Biasanya untuk menunda dari fase perimenopause ke menopause supaya tidak terlalu cepat, kita biasanya berikan pil KB atau kemudian estrogen terapi berupa terapi pil boleh. Kemudian karena adanya gangguan biasanya pada perimenopause ke menopause itu vagina menjadi kering, kita berikan krim vagina. Nah, untuk pengobatan rumahan yang biasa kita lakukan, kita berikan informasi untuk mencegah terjadinya menopause secara cepat. Biasanya seorang ibu kita lakukan atau kita suruh untuk berolahraga ringan. Bila wanita tersebut merokok atau ibu itu merokok, dianjurkan untuk berhenti merokok, kemudian menjaga berat badan supaya tidak terjadi obesitas, dan istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Nah, kita masuk ke menopause itu sendiri. Ya, jadi menopause itu berakhirnya satu siklus menstruasi yang terjadi secara alami. Nah, ini biasanya masuk di usia 45 hingga 55 tahun. Nah, kapan dok dikatakan dia menopause seorang wanita? Bila dalam 1 tahun atau 12 bulan tidak mengalami haid lagi atau menstruasi lagi. Nah, ya ini biasa terjadi di 46 sampai 51 tahun, ya. Di negara-negara industri rata-rata ini berdasarkan penelitian, ya kan mengalami menopause seorang wanita itu di negara industri sekitar di usia 51 tahun. Kemudian untuk para perokok biasanya lebih cepat mengalami menopause, bisa di usia 43 sampai 50 tahun. Ya, faktor resiko yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menopause adalah usia pertama haid, atau kita bilang menarche ya. Misalnya dia haidnya di usianya lebih muda, misalnya biasanya kan di 12 tahun, misalnya dia haid sudah 10 tahun, dia akan mengalami menopause lebih muda atau lebih dini dari usia haid yang 12 tahun. Jadi ini bisa mempercepat terjadinya masa menopause. Kemudian perokok berat, ya kandungan nikotin, sianida, dan karbon monoksida itu sendiri menyebabkan hilangnya sel telur yang kita tahu dalam ovarium itu mengatur hormon dari wanita tersebut, baik estrogen maupun progesteron. Kemudian faktor yang bisa menyebabkan menopause juga untuk kurang gizi, ya. Kemudian wanita-wanita yang vegetarian karena kandungan estrogennya sangat sedikit. Nah, faktor resiko lagi yang bisa terjadi adalah sosial ekonomi. Kemudian histerektomi yang tadi karena rahimnya sudah diangkat, misalnya pada seorang wanita yang menderita tumor rahim atau yang kita sebut dengan mioma uteri, yang tidak bisa dilakukan pengangkatan hanya tumornya saja sehingga diangkat rahimnya, itu juga akan mengalami menopause yang dini atau menopause prekok ya.
Kemudian penyakit autoimun, di mana antibodi tubuh tidak baik. Ya, ini autoimun juga bisa merusak antibodi sehingga bisa menyebabkan menopause. Kemudian riwayat kemoterapi atau radioterapi yang tadi mungkin dia penderita kanker, ya ini sehingga merusak sel-sel di dalam tubuh sehingga efek dari radiasi tersebut menyebabkan terjadinya menopause. Ya, klasifikasi menopause. Menopause alami itu biasanya tidak menstruasi selama 12 bulan secara berturut-turut, kemudian di usia 40 sampai 50 tahun. Sedangkan untuk menopause dini, itu usianya kurang dari 40 tahun. Dapat terjadi karena buatan seperti operasi atau obat-obatan, kemudian adanya kelainan bawaan atau penyakit-penyakit. Yang ketiga, menopause terlambat atau masa haid saat usia. Jadi kalau dia mungkin haid pertamanya di usia 14 atau 15 tahun atau 17 tahun, mungkin dia akan mengalami menopause yang lebih lama dari yang normal. Ya, periode menopause tadi sudah kita awalkan. Pertama, kita disebutkan pramenopause atau perimenopause, menopause, dan postmenopause. Ya, slide. Tanda dan gejala, ya, adanya gejolak panas atau hot flash tadi, kemudian jantung berdebar-debar, gangguan tidur, adanya depresi, mudah tersinggung ya, yang merasa takut, gelisah, dan mudah marah. Biasanya kalau seperti ini anaknya merasa ini mama atau cerewet sekali gitu kan, jadi nah, mungkin di situ karena mungkin menunggu anaknya pulang kuliah atau bagaimana, jadi gampang sekali marah, sering sakit kepala, cepat lelah, kemudian sulit berkonsentrasi, mudah lupa, kurang tenaga, adanya kesemutan, gangguan libido, obstipasi ini gangguan dari pencernaan, kemudian cenderung berat badan bertambah ya, dan nyeri tulang dan otot. Nah ini kita lihat ya, di mana masa perimenopause, kemudian masa menopause di usia 51 tahun, 45 sampai 55 tahun, dan di fase postmenopause di atas dari 55 tahun. Ya, menopause ini jadi kalau kita sebutkan dalam istilah kedokteran henti haid ya. Kemudian disebabkan oleh folikel-folikel sel telur itu mengecil sehingga tidak cukup memproduksi hormon estrogen. Sedangkan pasca menopause ya, jadi masa yang berlangsung 3 sampai 5 tahun setelah terjadinya menopause, di mana terjadi henti haid selama 1 tahun, dan biasanya ovarium itu tidak berfungsi sama sekali. Ya, jadi ini perubahannya di mulut rahim, mengalami proses involusi atau berkerut yang mengecil, ya, epitelnya menipis, untuk sel telur, ya, ovarium mulai mengecil dan jumlah kista fungsional, maksudnya di dalam ovarium itu ada kista-kista normal, itu akan mengecil juga ya. Kemudian di dalam rahim, panjang dari rahim akan mulai berkurang. Sedangkan vulva sendiri, estrogen turun menyebabkan penurunan otot dan elastisitas yang berkurang dari vagina sendiri maupun jalan lahir ya. Untuk vagina, kekuatan dinding vagina berkurang, untuk cairan juga berkurang ya, cenderung kering sehingga pH meningkat menjadi basa. Untuk saluran kemih, rasa berkemih, hebat atau urin yang tertahan ya. Jadi gangguannya banyak karena estrogen banyak sekali bekerja, bisa di saluran kemih, bisa di vagina, bisa di kulit. Kemudian mulut, hidung, dan telinga ya, selaput lendir berkerut, aliran darah berkurang dan terasa kering. Untuk payudara sendiri terjadi pelebaran saluran air susu, kemudian kadang-kadang berisi cairan dan terasa sakit. Ya, untuk kulit ini juga menjadi kering karena estrogen, karena wanita itu biasanya kulitnya lebih halus ya, karena memang di bawah kulit dari seorang wanita itu
banyak kandungan estrogen daripada pria sendiri. Untuk gangguan tidur, itu mengalami efek terhadap kualitas tidur untuk hormon estrogen itu sendiri. Ya, reseptor estrogen itu telah ditemukan di otak yang mengatur tidur. Jadi ada gangguan di situ. Right? Ya, bagaimana kita mendeteksi menopause itu sendiri? Ya, jadi kita harus menanyakan ya, adanya keluhan, riwayat penyakit, atau ada keluarga sendiri, adakah pemakaian obat-obatan yang rutin dipakai yang mengganggu hormon itu sendiri, kemudian kita akan memeriksakan kadar estrogen itu sendiri dalam laboratorium. Ya, ini tadi gejala-gejalanya sudah kita lihat, ada hot flash, ada menggigil ya, kemudian siklus haid yang tidak teratur, gangguan tidur, kulit menjadi kering ya, rambut rontok, vagina kering, dan perubahan mood itu sendiri. Nah, pengobatan yang kita lakukan biasanya kalau yang non hormonal kita berikan kalsium 1.500 mg per hari, ya vitamin D itu sendiri, yang biasa juga kita berikan ke pasien-pasien COVID, kemudian kalsitonin ya. Untuk hormonal bisa diberikan obat-obatan estrogen oral dan progesteron. Nah, cara pemberiannya bisa diminum ya, kemudian bisa transdermal, tempelan di kulit paha atau bagian kanan atau kiri, kemudian vaginal cream dioleskan pada bagian vagina, dan bisa di otot atau intramuskular, bisa dengan cara disuntikkan. Ya, jadi itu saja sedikit mengenai perimenopause dan menopause yang biasa terjadi pada seorang wanita di usia 40 sampai 55 tahun. Itu yang bisa saya berikan singkatnya supaya kita lebih banyak untuk bertanya ya. Kalau di gereja saya di HKBP ini agak sulit topiknya, Bu. Bu Sinta, Bu Dokter Yeni. Karena katanya kalau di orang Batak tabu membicarakan ini gitu. Jadi tapi seharusnya ini harus edukasi yang baik ke seorang ibu supaya tidak merasa bimbang atau tidak merasa, aduh kok saya sekarang kurang cantik ya, aduh kok sekarang kulit saya kering. Nah, jadi ini harus bisa dibicarakan supaya memasuki masa menopause itu seorang wanita itu tetap merasa percaya diri. Seperti itu. Itu aja Dokter Yeni. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, terima kasih banyak Dr. Adbitmer atas pemaparannya tadi sangat jelas. Secara garis besar kita tadi sudah bisa melihat umur berapa sih kita mulai memasuki premenopause, kemudian umur berapa kira-kira kita memasuki menopause dan sebagainya. Ini coba kita lihat. Saya lihat sih di chat tadi kayaknya belum ada pertanyaan ya. Kita buka langsung aja, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung dari paparan yang tadi disampaikan oleh Dr. Adbitmer, ataupun mungkin punya keluhan atau ada permasalahan yang sedang dialami. Ini mohon maaf saya belum bisa buka chatnya, bentar. Apakah ada pertanyaan? Oh, ini ada satu pertanyaan, Dok. Saya buka dulu lewat chat ya. Oke. Ini pertanyaannya, adakah obat-obatan tadi yang dokter sebutkan? Oh, maksudnya apakah ada efek samping ya? Kan tadi ada terapi-terapi yang mungkin bisa diberikan, kemudian ini mungkin langsung pertanyaannya langsung ke efek samping nih Dok. Bukan efek bagusnya apa gitu, langsung takut efek samping. Mungkin bisa dijelaskan Dok, karena memang umumnya kan yang kita khawatirkan pasti obat masuk, wah efek sampingnya apa? Kita belum tahu efek bagusnya apa, kita udah takut efek sampingnya. Baik, terima kasih Dokter Yeni. Memang ada kita bedakan obat yang kita berikan pada masa perimenopause ya. Perimenopause itu sendiri berarti satu fase sebelum ke arah menopause ya. Jadi kita memperlambat terjadinya menopause. Menopause sendiri kan artinya tadi henti haid.
Sedangkan perimenopause itu adalah satu fase di mana dia tetap haid tapi tidak teratur. Yang tadi mungkin setiap bulan dia akan fase haid, mengalami fase menstruasi, tapi dia mungkin bulan ini dia menstruasi, 2 bulan tidak, bulan ketiga haid, bulan kelima dia haid lagi. Nah, itu tidak teratur. Nah, untuk obat-obatan di fase perimenopause, kita bisa berikan pil KB. Jadi kita tetap mengatur siklus pada wanita itu tersebut, karena pada wanita itu sendiri ada tiga fase ya. Ada fase haid, ada fase mulai sekresi, ada fase penebalan rinding rahim. Nah, ini supaya terus bisa terjadi, kita lakukan pemberian pil. Efek samping dengan pemberian pil KB yang cukup lama, ya memang pertama dia akan efeknya adalah ada yang paling nggak bagus adalah bisa terjadinya kanker mulut rahim, ya. Tapi kalau diberikan secara teratur dengan melihat dengan kontrol yang baik, ya, mungkin itu bisa dihindari. Kemudian tadi bila masuk fase atau perimenopause tadi, merokok jangan merokok. Kemudian istirahat yang cukup, berolahraga ringan seperti olahraga jogging, ya, mungkin bersepeda, itu juga bisa memperlambat terjadinya satu menopause. Nah, dok, bagaimana kalau menopause itu sendiri? Menopause adalah satu keadaan henti haid, ya, henti haid. Jadi di mana tadi timbul hot flash, ya, kemudian kulit kering. Mungkin dengan kulit kering kita berikan krim, vagina mengering, kita berikan krim. Kemudian ada kesulitan, mungkin obesitas, mungkin kita dengan berolahraga, ya. Jadi dengan hal-hal tersebut kita hanya minimalkan dengan efek samping. Misalnya kalau kulit terlalu kering, kalau kita biarkan mungkin terjadi iritasi atau infeksi pada kulit. Jadi kita berikan krim-krim yang untuk melembabkan kulit. Kalau vagina kering, kalau berhubungan dengan vagina kering, yang terjadi adalah iritasi pada liang vagina, sehingga akan menyebabkan gangguan atau infeksi pada liang vagina. Nah, itu juga kita bisa kurangi dengan pemberian krim. Untuk jangka panjangnya, dokter, kalau untuk krim tidak ada, ya. Kalau untuk pelembab kulit juga tidak ada. Jadi yang kita takutkan justru di perimenopause itu sendiri, gitu, dok, ya, dokter Yeni. Ya, terima kasih banyak, dok. Gimana, Bu? Tadi Ibu Sinta, ya, cukup jelas, ya? Ya, cukup jelas. Terima kasih, dok. Iya, Bu Ari. Nah, kita lanjut. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, dok. Saya usia 43 tahun, sering sakit kepala saat mens. Nah, justru kalau Ibu ini bagaimana pengen cepat menopause, dok? Ini ada, ya, mungkin nanti mungkin Dokter Abidmer bisa menjelaskan, supaya Ibu tadi saya lupa lihat kenapa kok pengen cepat-cepat menopause, gitu. Oh, ya. Ya, terima kasih. Jadi usia 43 tahun dengan nyeri sering sakit kepala, ya. Jadi ada mungkin satu kondisi yang dimana kita sebutkan bisa juga dia mengalami satu fase dysmenorrhea. Nah, karena usia ibu ini 43 tahun, nanti kita akan pisahkan mungkin ke satu fase perimenopause itu sendiri. Bagaimana, dok, biar cepat-cepat menopause? Kalau menurut saya jangan, Bu. Jangan. Kasihan, ya, kasihan. Jadi kalau menurut saya, kalau memang sakit kepala, ya kita berikan obat nyeri kepala. Tapi untuk menghindari ini, ya mungkin dengan berolahraga teratur, ya, jogging maupun bersepeda itu akan berkurang. Nah, kita harus bedakan ini dengan masalah dari dysmenorrhea yang dari masa gadis sampai menikah, sampai memasuki masa perimenopause, sering terjadi nyeri kepala pada saat haid. Mungkin dia mengalami satu fase dysmenorrhea atau yang kita bilang nyeri pada saat haid.
Tapi kalau gejala ini timbul di hanya saat atau usia saat ini, berarti memang ibu masuk dalam posisi perimenopause itu sendiri. Itu Bu. Jadi jangan buru-buru ke arah menopause ya Bu. Nanti kasihan nanti suaminya, Ibu. Ya. Ya, jadi sarannya tadi bagaimana menghindari sakit kepalanya ya dok, jangan menopause-nya yang dicatat. Karena menopause bagaimanapun banyak reaksi. Tadi kan sudah dijelaskan ada estrogen yang menurun, jadi efeknya kemana-mana, cuma tidak mens, tapi pengaruhnya ke semua, ke banyak organ, ke tulang, ke kulit, ke hal-hal yang lain, terutama osteoporosis tuh yang sering ditemukan ya dok ya. Betul, ya. Pertanyaan berikutnya ya dok, ini maaf saya tadi agak-agak teknis membuka pertanyaannya. Ada obat apa? Obat diberikan ini untuk mencegah atau kalau sudah ada keluhan gitu dok tadi obat-obat yang diberikan? Ya, baik. Tadi kita pisahkan perimenopause ke menopause ya. Kalau perimenopause berarti sudah ada gejala endingnya akan ke menopause. Perimenopause itu sendiri itu akan kita bisa, seorang wanita akan rasakan, akan mengetahui secara alami, secara badan bahwa dia pertama haidnya tidak teratur di usia 45 ke 55 tahun ya, atau kadang di 40 tahun. Nah, kita bila seorang wanita atau seorang ibu masuk di usia tersebut dengan haid tidak teratur, berarti kita harus sudah menterapi, memberikan obat. Lebih baik kita memberikan obat seperti pil KB itu untuk menunda terjadinya menopause atau henti haid. Ya, tapi kalau sudah masuk dalam menopause, ya kita hanya memperingan gejala yang ditimbulkan, gitu ya Dokter Yeni ya. Jadi kalau di masa perimenopause ya kita harus kasih obatnya, karena memang henti haid itu mungkin secara mungkin ya, wanita saya nggak beli pembalut lagi, saya nggak repot lagi dengan kondisi tiap bulan saya harus menerima haid. Tapi sebenarnya ada masalah yang lebih kompleks pada saat menopause itu sendiri. Jadi yang bisa kita tunda adalah di masa perimenopause itu sendiri. Itu Dokter Yeni. Ya. Berarti obat sebaiknya memang setelah ada gejala dan pencegahan mungkin dilakukan, atau mungkin yang dimaksud mencegah keluhan ini dilakukan dengan cara olahraga, nutrisi, mencegah peningkatan istilahnya oksidatif stres gitu ya dok ya. Iya, betul. Supaya keluhannya jangan terlalu banyak gitu pada saat memasuki menopause. Ya. Kemudian ada ini Dokter Amran nih tanya, mau menyimpang sedikit, apakah ada andropause? Gimana nih dok tentang andropause ini? Kalau pada pria kan beda mungkin, tapi sama-sama masuki masa kalau wanita menopause, kalau pria kan andropause. Tapi andropause ini pada pria bukannya berarti jadi berhenti berproduksi spermanya, tetap ada. Cuman mungkin ini lebih ke arah vitalitas ya kalau untuk pria. Kalau untuk wanita memang mengalami satu perubahan yang besar, di mana tadinya dia mengalami fase haid, tiba-tiba tidak teratur dan berhenti. Kalau pada pria memang ada, tapi andropause tapi bukannya jadi henti memproduksi sperma, tidak, cuman fungsinya saja yang menurun ya. Makanya pada pria untuk usia-usia 60-70 tahun masih bisa menghamili seperti itu. Jadi gitu Dokter Yeni. Gimana Dokter Amran, udah cukup jelas ya? Dokter Amran. Ya, terima kasih Dokter Abid informasinya. Iya, Dokter Amran, masih dok. Ini masih ada beberapa pertanyaan dok. Nanti. Dokter Amran, Bang Amran ini senior saya ini. Lama tak jumpa. Iya Bang. Oke, terima kasih. Iya Bang, oke Bang. Ada request juga nih dok, pertanyaan yang pengen nanya langsung dengan dokter, cuman di hold dulu ya, ini ada permintaan yang pengen
Jadi mungkin kalau ditulis terlalu panjang, Dok. Iya, baik. Kita selesaikan dulu ini sampai kira-kira 5 pertanyaan lagi ya. Iya. Kalau ada pertanyaan yang sama nanti kita akan gabungkan. Ini ada pertanyaan tentang susu kedelai, apakah bisa menggantikan, apakah benar bisa menggantikan estrogen itu, Dok? Gimana, Dok? Apa benar nggak? Karena kadang-kadang mungkin iklannya seolah-olah itu bisa menjadi sebagai apa? Ya, hormon replacement kali ya. ya sebenarnya sih sedangkan henti haid atau menopause itu sendiri memang hormonal lah hubungannya ya. Jadi estrogen itu sendiri yang berperan di situ. Mungkin banyak sih herbal-herbal yang kita sebutkan sebagai fitoestrogen seperti sayuran hijau daun, kemudian kacang-kacangan, itu bisa juga untuk tapi bukan dominan untuk menjadi terapi mencegah terjadinya satu menopause. Karena menopause itu sendiri memang murni hormon estrogen yang disetting kalau kita dalam dunia kedokteran itu semuanya kerjanya di hipotalamus atau otak yang memproduksi hormon-hormon seperti follicle stimulating hormone atau luteinizing hormone. Jadi kalau itu sudah terganggu, mau kita kasih makanan yang mengandung fitoestrogen, ya mungkin sangat kecil untuk membantunya, Dokter Yeni. Jadi untuk itu mungkin bisa diberikan pada fase-fase perimenopause itu sendiri. Tapi kalau pada menopause itu memang mutlak henti haid gitu. Emang estrogen yang terganggu. Apalagi kalau dia misalnya di usia 40 atau 35 tahun sudah mengalami angkat rahim atau histrektomi tadi. Ya mau dikasih apa seperti kacang-kacangan, sayuran hijau daun. Nah, itu tidak terlalu berperan. Cuman kadang-kadang di masyarakat oh ya dikasih kacang-kacangan aja gitu ya. Ya mungkin untuk ya adalah efeknya tapi tidak membantu pada saat sudah terjadi menopause gitu. Gitu Dokter Yeni. Ya, terima kasih, Dok. Ini berarti mungkin Dokter Lili udah menangkap ya. Jadi pada saat perimenopause berarti masih bisa cukup berguna gitu, Dok ya? Bisa Dokter Yeni, bisa. Kalau udah benar-benar menopause ini ya udah susah. Terlalu berat. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ada pertanyaannya, apakah pengencer darah ini bisa menyebabkan haid padahal sudah masuk periode menopause? Gimana dulu? Oke. Jadi estrogen itu sendiri memang kerja juga di pembuluh darah. Kemudian setelah dilakukan penelitian terakhir untuk gangguan tidur, ternyata estrogen sudah ditemukan dalam reseptor pada otak. Nah, untuk pengencer darah ini mungkin bukan karena jadi berdarahnya, bukan jadi haid lagi gitu, Dokter Yeni ya. Mungkin karena rapuhnya pembuluh darah sehingga dia sepertinya keluar darah lagi. Jadi sebenarnya bukan, kalau udah menopause memang berhenti haid. Tapi kalau dia minum pengencer darah bukan karena pengencer darah terus dia jadi haid lagi, bukan. Jadi kalau minum pengencer darah, mohon maaf, sampai terjadi stroke hemoragik atau stroke pempecahnya pembuluh darah bisa terjadi. Jadi lebih cenderung ke arah pecahnya pembuluh darah. Gitu. Apalagi mungkin bisa terjadi udah di fase menopause, minum pengencer darah terus berhubungan. Nah, itu bisa berdarah dan mungkin dikira oh ini haid lagi. Oh bukan, Dokter Yeni. Jadi seperti itu. Ya, jadi tidak ada efek langsung yang menyebabkan minum pengencer darah terus mengalami haid kembali, tidak. Itu, Dokter Yeni. Ya. Itu bukan haid yang sebenarnya itu ya. Bukan. Jadi karena pembuluh darah yang terganggu karena obatnya. Iya. Nah, ini sebentar ini. Mohon maaf ini karena sedikit gaptek, ini saya mau naikin dari pertanyaan yang lebih atas. Jadi agak ada beberapa pertanyaan yang keloncat, mohon maaf ini saya karena belum bisa baca tadi. Saya langsung ke sini dulu ya. Pertanyaannya, Dokter mohon penjelasan tentang hot flash.
Ya. sepanas apa gitu. Karena mungkin kita kan banyak yang belum mengalami sendiri nih dok. Saya sendiri baca hot flash ini apa kayak kepanasan udara 35 derajat atau apa, seperti apa sebenarnya dok hot flash ini, dan ini pada bagian tubuh mana saja, berapa lama gitu. Hot flash itu apa sih dok? Ya mungkin hot flash itu atau rasa seperti hangat yang keluar dari dalam tubuh itu bukannya jadi demam Dokter Eni. Jadi memang merasa kayaknya kok kayak seorang yang memang mau demam tapi untuk di suhu tetap 36 sebenarnya. Jadi hanya perubahan hormonal yang terjadi. Jadi bukan jadi juga panas seperti 38 atau 40, bukan. Jadi memang perasaan nggak nyaman dari dalam yang timbul, seperti kok badan saya kayak nggak enak ya, atau kayak ada demam tapi kok nggak demam ya dok, seperti itu. Bukannya jadi merasa kayak istilahnya kayak demam tinggi gitu, bukan dokter. Jadi hanya dari dalam yang terasa keluar aura atau bukan aura, rasa panas itu gitu. Rasa kayak mungkin kayak gerah gitu ya dok ya? Gerah, jadi nggak nyaman. Jadi padahal ruangannya dingin, tapi dia ngerasa kok kayaknya panas ruangan ini, sama seperti gitu dokter. Mungkin jadi harus tanya sebelahnya, kamu kegerahan nggak gitu? Kalau yang lain dingin aja terus padahal kita dingin, gerah ya. Di raba nggak demam, Nggak ya. demam. Mungkin salah itu kemungkinan hot flash gitu ya dok ya. Ya. Memang agak tiap orang sensasi demamnya mungkin akan berbeda-beda, tapi kurang lebih biasanya dirasakan di area wajah ya dok ya. Wajah, biasa wajah dari mulai leher ini ke atas gitu ya, jadi rasa nggak nyaman seperti itu. Tapi itu nggak usah terlalu khawatir ya dok, kalau kita Ya, nggak usah terlalu terus takut periksa lab apakah wah ini demam kali ya gitu. Jadi biasa aja gitu, kalau selama suhu badan kita normal itu sesuatu yang nggak usah dikhawatirkan ya dok ya. Pertanyaan berikutnya, sebentar ini saya ada pertanyaan lagi nih dok. Saya usia 46 tahun, apakah ada obat-obatan atau multivitamin yang bisa meminimalisir efek yang ditimbulkan pada saat perimenopause? Ya. Nah, dalam fase perimenopause ini apakah bisa terjadi kehamilan? Ya, baik. Pertama saya jawab vitaminnya dulu dokter Yani ya. Jadi di 46 tahun vitamin apa yang diminum tadi saya sudah sebutkan. Salah satunya adalah vitamin D, kalsium 1.500 mg per hari. Nah, kemudian ya mungkin dengan berolahraga ringan itu yang bisa dilakukan untuk pada fase perimenopause, vitamin yang diminum ya tadi seperti kalsium, vitamin D, berolahraga juga boleh, berjemur oke, nggak ada masalah, itu boleh dilakukan. Terus yang kedua, apakah di usia 46 tahun ini bisa terjadi kehamilan? Bila dia belum memasuki masa perimenopause, itu bisa dokter. Ya, berarti walaupun tidak sedang rutin mens gitu ya dok ya? Masih mungkin terjadi ovulasi gitu. Kalau dia memang masih haid gitu dokter ini ya, itu masih ada peluang terjadinya suatu kehamilan, walaupun kecil. Ya, jadi kadang-kadang seorang ibu, dok, haid saya udah nggak teratur, tapi kok saya hamil. Nah, bila dia masih mengalami satu fase haid, berarti siklus di badan metabolisme hormon dia masih berlangsung dokter ini, di mana dari mulai fase awal dia haid, kemudian menyerap, menebal, itu mengalami satu fase di mana sel telur juga masih bisa berproduksi. Nah, tapi berselang waktu mendekati 50 atau 55 tahun, sel telur itu akan mengecil. Jadi kemungkinan tetap ada. Gitu, jadi walaupun mungkin yang dikhawatirkan mensnya kan biasanya kalau teratur kita gampang nih dok memperkirakan ovulasi. Kalau sudah peri kan 3 bulan mens, 6 bulan berteratur, nanti berhenti lagi kan gitu. Iya. Iya. Berarti sebaiknya memang pada masa peri itu tetap ber-KB ya dok ya? Iya, kalau sebaiknya memang ber-KB. tidak menghendaki kehamilan. Iya, sebaiknya ber-KB. Jadi memang karena bagaimanapun akan masih ada kemungkinan terjadi kehamilan walaupun
sudah nggak teratur ya dok ya? Ya. Ya mudah-mudahan pertanyaannya tadi bisa terjawab nih dari Ibu Asima kalau nggak salah. Berarti sangat mungkin ya dok ya, walaupun kecil, tapi Ya, namanya kemungkinan masih ada. masih ada Bu. Ya dokter ini. Nah ini pertanyaan berikutnya dok, apakah perlu pap smear nih dok kalau udah menopause, dan berapa kali mungkin pap smear-nya, jaraknya berapa lama kalau menopause? Ya, oke. Pap smear itu sendiri definisinya adalah satu swab vagina yang dilakukan pada seorang wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Jadi itu rutin dilakukan pada seorang wanita, misalnya yang memang di masa produktif itu bisa dilakukan sampai 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tapi pada masa perimenopause itu 1 tahun sekali biasanya kita lakukan pap smear. Untuk di fase menopause itu memang jarang kita lakukan pap smear karena kategorinya dia sudah mengalami satu fase yang tidak haid dan tidak hormon tidak berproduksi kembali, karena sel serviks itu sendiri memang karena virus tapi disebabkan oleh aktivitas seksual yang rutin. Nah, biasanya sih setelah menopause itu untuk aktivitas seksual itu sendiri akan jauh menurun. Dan biasanya kita tetap kalau memang masih melakukan hubungan seksual rutin, kita akan periksa setiap 1 tahun sekali. Itu dokter Yani. Jadi patokannya bukan menopause-nya ya dok ya? Bukan. Tapi aktivitas seksualnya. Aktivitas seksualnya. Jadi walaupun sudah menopause kita masih perlu. Masih perlu dok. Walaupun sudah tidak mens ya dok ya. Baik, terima kasih dok. Ini berikutnya, ini banyak nih dok pertanyaannya. Tadi ada yang mau request bertanya langsung, mohon tunggu ya karena ini ada, kita habisin dulu sedikit nih pertanyaannya. Memang ini pasti banyak sekali nih dok pertanyaan di seputar menopause karena pengalaman tiap orang sangat berbeda dan informasi yang kita terima kan memang sangat sedikit. Iya dokter. Pertanyaan berikutnya nih dok, ada mau tanya dok, jika sudah masuk menopause, nah ini tadi apakah lebih gampang osteoporosis dan bagaimana cara mengatasinya? Ini yang mengenai osteoporosis gimana nih dok? Iya. Jadi, nah ini hebatnya estrogen dokter ini. Jadi bisa kemana-mana, dia bisa selain ke organ reproduksi, ke pembuluh darah bisa, ke kulit bisa, ke otak bisa. Nah ini juga ke tulang ya. Jadi karena osteoporosis ini, karena menopause itu sendiri, sehingga terjadi penurunan estrogen yang cukup signifikan atau kadang-kadang mendekati titik nol, sehingga terjadi penurunan atau terjadi perubahan dari arsitektur tulang sendiri yang juga dijaga oleh estrogen ya, sehingga terjadi penurunan penyerapan mineral tulang ya. Jadi sehingga sehingga tulang tuh kurang asupan ya, yang selama ini diikat oleh estrogen untuk membantu nutrisi pada arsitektur tulang ya, baik itu di tangan, di tulang belakang, di kaki, di paha, di pinggul. Nah itu biasanya memang akan terjadi gangguan itu. Nah biasanya juga ini terjadi pada seorang wanita yang mengalami proses operasi angkat rahim atau histerektomi. Ya, mungkin di usia 35 atau 40 tahun dia akan mengalami gangguan, bisa juga mengalami osteoporosis pada usia mendekati 60 atau ke 70 tahun. Jadi memang kemampuan menyerap mineral atau yang nutrisi untuk tulang jadi berkurang seperti itu. Itu dokter Yani. Berarti memang akan meningkatkan resiko untuk terjadinya osteoporosis ya dok kalau sudah memasuki menopause. Iya dokter. Kalau untuk apakah perlu memeriksakan secara reguler nggak dok kalau sudah menopause, misalnya cek osteoporosis ke Prodia atau apakah kapan misalnya diperiksakan secara teratur? Misalnya usia 55 perlu periksa rutin atau gimana dok? Kalau memang dia sudah masuk ke
periode perimenopause itu boleh dilakukan bone scanning ya. Bone scanning boleh dilakukan dan memang nanti akan terlihat untuk kekuatan tulangnya itu sendiri. Bisa dokter ini diperiksakan. Tapi biasanya kan kalau di Indonesia itu sendiri setelah ada keluhan baru diperiksakan. Banyak kan bukan pencegahan tapi Iya. pengobatan itu. Iya. Jadi setelah ada keluhan dulu baru dia pergi ke dokter. Jadi sebenarnya sih lebih bagus di screening atau bone scanning itu dilakukan pada satu fase perimenopause. Itu dokter ini. Oh, malah boleh juga dilakukan pada saat perimenopause, lebih bagus kalau lebih bagus kan ya dok, jadi bisa nabung kalsium dulu gitu. Ya, kalsium untuk kalsiumnya ya. Udah hilang kalsiumnya. Iya. Begitu nggak kuat berdiri baru periksa, sayang gitu kan, seperti itu. Oh, berarti memang sebaiknya malah kita periksa sebelum menopause ya dok ya? Menopause dokter ya. Baik. Pertanyaan berikutnya ini, apakah disebutkan bahwa salah satu gejalanya rambut rontok. Nah, apa yang harus dilakukan nih dok, mencegah kerontokan? Pertanyaannya tentang rambut nih. Iya, rambut. Memang itu mahkota buat seorang wanita ya dokter Yeni ya. Tadi disebutkan memang dia akan mengalami kerontokan. Nah, itu juga hebatnya estrogen kembali ya. Jadi di bawah kulit mengering, baik tidak hanya pada kulit pada tangan, tapi pada kulit kepala juga terjadi, sehingga kering, sehingga mengalami kerontokan. Bagaimana mencegahnya ya? Mungkin tadi kita bisa udah banyak obat masukan atau informasi yang kita dengar. Mungkin kita harus berikan pelembab, berolahraga supaya bagus, atau mungkin ya untuk sekarang banyak kali ya untuk buat rambut ya, jadi ada minyak-minyaknya lah gitu supaya tidak kering ya, supaya tidak rontok lebih cepat. Jadi sebenarnya karena terlalu kering karena hormon estrogen bawah kulitnya itu sudah berkurang gitu dokter ini. Jadi pemakaian yang topikal bisa membantu ya dok ya? Iya dokter. Topikal, dan biasanya sih nggak harus ke dokter ya dok ya, kalau yang perawatan rambut mungkin masih banyak lah ibu-ibu masih bisa dilakukan secara terapi yang umum, belum sampai harus terapi hormon ya dok ya. Iya. Keluhannya hanya di kerontokan ya. Baik. Pertanyaan berikutnya nih dok, pada saat nah ini saya coba memahami pertanyaan ini. Karena nih dokter bilang kasihan suami, berarti harus ada persiapan. Nah ini mungkin perlu detail nih dok, lebih jelas maksudnya penjelasannya. Iya, kalau memang persiapan seperti apa nih mak? Mungkin apakah hormonnya harus ada? Iya. Kalau obat dan lain-lain. Iya, kalau menopause dokter Yeni ya memang kita nggak bisa tolak, memang tadi contoh kulit kering dan vagina pun akan kering, berkerut dia, jadi akan mudah iritasi kalau berhubungan. Nah, bagaimana kita, ya namanya juga pasangan mungkin di usia itu suami masih aktif, ya mungkin solusinya adalah pemberian krim pada vagina. Itu dokter ini, jadi untuk supaya tidak terjadi iritasi. Nah itu aja sih kalau untuk dalam hal hubungan suami istri ya, hubungan seks pada suami istri. Jadi sebaiknya menggunakan krim pada saat berhubungan. Itu dokter ini. Jadi secara topikal bisa pakai semacam KY jelly yang atau brand-brand lain gitu. Mungkin kalau masih berkaitan dengan kulit berarti ya dok ya. Kalau berkaitan dengan libido, apakah terapi hormon atau perlu konsultasi ke dokter kandungan dulu atau gimana? Ya, kalau masalah libido mungkin ya kita akan berikan vitamin ya dokter ini. Jadi mungkin tapi nanti vitamin masih bisa cukup tapi ya membantu. Kemudian mungkin akan ke arah kita anjurkan untuk berolahraga teratur ya, sehingga metabolismenya akan berlangsung baik, tapi walaupun tidak sesempurna
waktu dia muda ya, tapi ada metabolisme yang bisa berlangsung. Kemudian berat badan yang tidak terlalu gemuk juga seperti itu juga berpengaruh, Dokter Eni, dalam libido. Kalau udah terlalu gemuk biasanya udah nggak terlalu mau dia, jadi seperti itu. Jadi itu, Dokter Eni. Berarti metabolisme perlu diperbaiki nih menjelang menopause ya, Dok ya. Berat badan, olahraga, dan nutrisi ya, Dok ya. Iya. Ini pertanyaan berikutnya ini, Dok. Nanti setelah ini kita masuk ke pertanyaan yang langsung dengan dokter. Yang di sini ditanyakan untuk remaja yang sejak remaja tidak teratur haidnya, apakah akan bermasalah nanti kalau menopause? Ya, apa baik. yang perlu diperhatikan ya, Dok? Ya, jadi kita pada saat remaja haidnya sudah tidak teratur. Kita harus cari dulu penyebabnya, Dokter Eni. Penyebab dari dia tidak haid teratur itu kenapa? Ya, mungkin ada gangguan dari berat badan ya. Mungkin waktu pada masa remaja dia sudah mengalami obesitas, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian adanya stresor yang berlebihan, mungkin karena dia belajar atau studi yang terlalu berat atau terlalu keras, sehingga hormon akan tidak seimbang antara estrogen dan progesteron, itu juga bisa menyebabkan tidak teraturnya haid. Bisa juga karena penyakit, mungkin dia mengalami kista ovarium pada masa remaja, atau mengalami fase atau tumor pada ovarium seperti mioma uteri, itu juga bisa mengganggu terjadinya haid. Jadi biasanya terjadinya haid yang tidak teratur pasti ada penyebab, Dokter ini. Nah, itu yang dicari. Itu yang dicari dulu. Dicari, kita dapatkan penyebabnya, kita obati dulu. Setelah kita obati dia normal, berarti tidak ada masalah. Tapi setelah diobati masih seperti itu, berarti kita akan berikan terapi hormon supaya siklus haidnya teratur kembali. Apakah akan berpengaruh ke masa perimenopause? Kalau dia memang penyebab etiologinya seperti yang saya sebutkan tadi, ya tidak berpengaruh. Ya, karena ada penyebab terjadi, ada penyebab dia menyebabkan haid yang tidak teratur. Tapi kalau karena dia memang haidnya memang dia tidak obesitas, tidak ada miom, tidak ada kista, terus haid yang tidak teratur, nah berarti kemungkinan mengalami satu fase yang, tapi gini, dalam 1 tahun kalau dia masih mengalami 8 kali haid, dia masih normal. Gitu ya, Dokter Enia. Jadi kita harus bisa pilah dulu. Ya, kalau memang masih dalam posisi itu berarti masih normal. Ya gitu. Jadi memang kebanyakan dalam penelitian di usia 45 sampai 55 tahun lah masa dari perimenopause itu sendiri. Itu, Dokter Eni. Berarti tidak menjadi sebuah apa istilahnya kayak sebuah kesimpulan bahwa kalau remaja nggak teratur pasti menopause-nya akan bermasalah ya, Dok ya, tergantung penyebabnya. Baik. Nah ini, Dok, ada lagi untuk usia 46 tahun dan sudah mulai tidak teratur mens. Memang tidak terlalu banyak keluhan, apakah tetap perlu pengobatan? Kemudian betulkah kalau mens yang banyak bisa menyebabkan anemia dan ya karena seminggu setelah donor darah seminggu setelah mens mencoba donor darah tapi HB-nya ternyata rendah. Iya. Iya, baik. Yang pertama di usia 46 tahun haid sudah tidak teratur tapi tidak ada keluhan ya, Dokter Eni ya. Iya. Nah, memang ya itu kembali lagi ke kita ini, kalau tidak ada keluhan memang tidak akan memeriksakan gitu ya, Dokter Eni ya. Jadi sebenarnya begitu itu tidak teratur, itu adalah satu tanda masuk masa perimenopause. Jadi mau tidak mau kita akan tetap lakukan, kalau konsultasi ke dokter kandungan tetap kita akan lakukan supaya dia menjadi teratur untuk mencegah terjadinya atau minimal menambah waktu untuk lebih lama terjadinya menopause. Itu yang pertama. Yang kedua, menstruasi akan menyebabkan anemia ya. Menstruasi yang banyak, iya betul. Kalau terlalu banyak bisa menyebabkan anemia. Itu bisa terjadi pada
seorang wanita dengan kondisi mioma uteri pada saat haid. Jadi haidnya banyak, terus-menerus, tidak berhenti, kadang 1 bulan, yaitu bisa menyebabkan anemi. Nah, mungkin penyebabnya adalah salah satunya adanya tumor dalam kandungan atau kita sebut mioma uteri. Tapi bisa juga terjadi pada masa perimenopause, di mana haid yang tidak teratur, tadinya tidak teratur, tapi tiba-tiba di satu saat haidnya banyak. Bisa. Itu bisa juga terjadi anemi. Nah, makanya sebaiknya pada masa perimenopause itu rutin memeriksakan diri, khususnya untuk istilahnya kenyamanan tubuhnya gitu, Dokter Eni. Jadi kita bisa screening dari mulai pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, ya, pemeriksaan fungsi jantungnya, seperti bone scanningnya, itu rutin bisa dilakukan misalnya 1 tahun sekali untuk medical check-up-nya. Ya. Jadi memang sangat beresiko dan kelihatannya memang banyak juga nih dok yang tidak tahu kalau mensnya lama bisa beresiko anemi, karena ada yang beberapa yang saya temui mensnya nggak terlalu banyak tapi cukup lama, jadi tidak disadari, tahu-tahu teman saya ada yang HB-nya pas periksa udah 5. Nah itu bahaya. Jadi dia agak lama memang mens, tapi karena nggak terlalu banyak masih dan karena gradual tidak terlalu dirasakan, tapi tiba-tiba di minggu ketiga sudah semakin lemah. Jadi memang harus periksa ya dok ya, kalau mens lebih dari 2 minggu lebih bagus. Iya, harus periksa dok. Ya, jangan nunggu-nunggu bergejala atau ada keluhan. Ya. Nah, itu yang mungkin yang perlu juga tuh jadi catatan buat kita, supaya tidak terlalu tahu-tahu HB sudah sangat drop, jadi repot ya dok ya. Iya dokter, iya dok. Nah ini berikutnya dok, bagaimana ini tentang hubungan seksual pada saat perimenopause dan menopause, apakah masih bisa dilakukan? Ya, baik dokter ini. Jadi sebenarnya perimenopause sama menopause ini adalah satu kondisi ya dokter ini ya, dokter, perubahan dari bentuk anatomis atau arsitek dari organ reproduksi itu sendiri. Jadi kalau berhubungan, masalah berhubungan itu akan tetap bisa rutin dilakukan dokter ini, ya, tetap bisa dilakukan, dan memang kita meminimalkan ketidaknyamanannya saja seperti itu. Jadi kalau itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, tetap dilakukan. Karena berhubungan pun yang rutin itu akan memperlambat terjadinya satu proses keadaan menopause gitu dokter ini. Karena metabolisme hormon akan bekerja lagi. Sudah menopause ya udah ya, nggak bisa kita bantah. Tapi dengan rutin berhubungan seksual suami istri di fase-fase perimenopause, menopause itu memang di beberapa penelitian akan memperlama terjadinya menopause. Ya, berarti tidak ada masalah ya dok ya dengan tidak ada masalah, menopause maupun perimenopause, justru lebih banyak istilahnya manfaat secara medis juga manfaatnya dok ya. Justru kalau ada masalah mungkin itu kalau perlu ke dokter atau perlu bantuan lebih lanjut bisa diskusi atau konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Nah untuk pertanyaan berikutnya tentang ini, dokter menyebutkan penggunaan pil KB sebagai usaha untuk memperlambat haid. Jadi maksudnya pil KB maksudnya mungkin untuk mencegah menopause, kemudian jika masih menggunakan IUD saat gejala muncul, apakah harus dilepas? Oh ini tentang IUD. Oh ya. Mungkin yang saya harus perjelas adalah penggunaan KB dari KB hormonal gitu ya. Jadi KB itu sendiri ada 2, hormonal dan non hormonal. Nah untuk mencegah terjadinya suatu kondisi sebelum terjadi menopause atau di fase perimenopause, kita berikan KB yang hormonal, jadi yang mengandung estrogen, di mana supaya kita berikan estrogen kembali sehingga mengalami fase-fase yang normal pada seorang wanita.
Nah, kalau untuk IUD sendiri memang itu yang non hormonal. Jadi dia tidak terlalu berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya menopause. Jadi kalau IUD ya kita lepas atau dipasang itu tidak ada mempengaruhi kecepatan atau memperlambat satu keadaan menopause, Dokter Yeni. Jadi yang kita berikan pil KB yang hormonal tadi itu ya. Jadi bukan yang IUD, Dokter Yeni. Ya. Tentang IUD ini sendiri, Dok, kebetulan ada juga titipan pertanyaan. Ya. Jadi ada pertanyaannya pada saat menopause, Ya. pas kan yang bertanya pertanyaan IUD-nya ini pas udah mau dilepas nih, Dok. Ya. Sudah 6 tahun mau dilepas, tapi ternyata sulit karena mulut serviksnya sudah mengecil. Ya. Nah, disarankan untuk dibiarkan saja. Apakah itu aman, Dok? Oh ya, sebaiknya sih dilepas, Dokter Yeni. Jadi memang pada saat masuk fase menopause dia akan mengecil ya. Tapi tetap harus dilakukan pelepasan dari IUD itu sendiri karena tetap dia merupakan satu benda asing yang ada di dalam tubuh. Sehingga pasti ada respon atau reaksi dari sel di sekitarnya. Dan itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada seorang wanita di usia menopause. Maaf Dokter Yani, mungkin pasien yang akan datang ke praktek itu akan mengeluh, dok saya sakit sekali dokter, di setiap kadang mau buang air kecil, karena dia kan posisi rahim itu di bagian depan adalah vesika urinaria atau kandung kemih, jadi nggak enak dokter. Jadi justru kalau kita tidak lepas itu akan beresiko terhadap kenyamanan dari wanita atau ibu itu sendiri. Ya mungkin pada saat ini belum, tapi di usia menjelang setelah 50 tahun, 60 tahun, dia akan merasa tidak nyaman. Gitu. Jadi memang bila ada IUD dan mulai masuk fase perimenopause atau ke arah menopause, sebaiknya dilepas saja. Seperti itu. Jadi sebaiknya karena kan disebutkan tidak bisa dilepas, jadi mungkin second opinion atau ke dokter atau yang lebih ahli untuk bisa melepaskan itu ya. Iya dokter ini. Karena banyak yang begitu biasanya. Ya, dok, ya? Biasanya kita lepaskan dengan narkose ya, dengan bius ya, dengan bius umum. Jadi semua otot akan relaksasi termasuk uterus sehingga kita tinggal lepaskan gitu. Oh, jadi tidak bisa dilepaskan memang secara dengan tindakan biasa di ruang praktek ya dok ya? Saya dengan narkose. Iya. Oke. Berarti sebaiknya memang harus dilepas supaya tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diharapkan nantinya ya. Iya dok. Ini pertanyaan berikutnya nih dok. Selamat sore dokter, saya usia 42 tahun, disebutkan masa perimenopause akan ada beberapa keluhan. Kemudian terapinya hormonal. Nah, saat ini masih pakai pil KB, apakah keluhan mungkin masih muncul di saat perimenopause karena masih pakai pil KB? Mungkin ini tadi mirip-mirip ya dok ya, pertanyaannya dengan yang tadi. Iya. Keluhan, apakah masih mungkin ada keluhan kalau pakai pil KB hormonal? Iya, jadi sebenarnya kan ini kita menggunakan pil KB untuk memperlama atau menambah waktu yang lebih lama supaya tidak terjadi menopause, dokter Yani. Jadi kita usahakan tetap akan mengalami satu siklus haid yang normal, walaupun keluhan itu tidak bisa disangkal, misalnya kulit kering ya, atau rasa ketidaknyamanan itu tetap ada karena kita hanya memperpanjang sedikit dokter Yani dengan memberikan pil KB itu sendiri, dengan membuat satu metabolisme haid atau hormonal pada wanita itu supaya tetap berjalan atau berlangsung. Itu dokter Yani. Jadi kalau sudah di usia mendekati menopause, ya itu tetap akan, keluhan itu tetap akan timbul, tapi tidak cepat gitu ya, tidak terlalu cepat gitu dokter Yani. Ya. Untuk KB hormonal sendiri sebaiknya perlu sebelum pemakai sebagai terapi nih dok, maksudnya bukan sebagai alat KB. Pemakaian KB obat hormonal ini
harus dengan pemeriksaan istilahnya lab dulu dan dipantau terus berapa bulan sekali atau gimana dok biasanya? Oke, kalau pil KB terapi itu mungkin batasannya kita tetap berikan, tapi untuk proteksinya kita lakukan pap smear. Itu ya Dokter Yeni ya. Jadi kan jadi tetap harus melakukan pemeriksaan lab dulu sebelum tetap memberikan. Kita harus lakukan pemeriksaan. Dan untuk proteksi keamanan untuk penggunaan estrogen yang cukup panjang yang ada di pil KB, ya kita tetap lakukan pap smear untuk proteksinya, Dokter Yeni. Kalau itu beresiko ke kanker payudara gitu nggak dok untuk terapi-terapi hormonal ini? Yang dominan ke CA cervix ya, gitu. Oh berarti lebih, makanya pap lebih dianjurkan untuk rutin pap smear. Iya. Karena efek samping dari penggunaan hormon estrogen dengan jangka panjang adalah CA cervix, seperti itu. Karena ada kasus CA payudara yang estrogen sensitif nih dok. Oh bisa. Jadi sampai diangkat ovariumnya karena dikhawatirkan menyebabkan CA-nya semakin berbahaya gitu. Iya, itu bisa juga Dokter Yeni. Tapi memang kalau CA payudara kan banyak ya faktor penyebabnya ya. Mungkin dengan bendungan waktu saat ASI yang tidak keluar ya, atau ya salah satunya hormonal. Tapi kalau memang CA cervix kita penggunaan estrogen yang tinggi, yang rutin, yang lama, ya kita harus hati-hati ke CA cervix gitu. Yang penting tetap dalam pengawasan dan bukan self treatment ya dok ya. Kalau self treatment kayaknya nggak berani juga sih. Iya, ngeri Dokter Yeni. Ini pertanyaan berikutnya dok. Ini jadi ini ada pertanyaan, saat ini sedang mengalami masa perimenopause dan mengalami ada gejala-gejala yang muncul, dan saat ini sedang berkonsultasi dengan dokter syaraf dan menjalani fisioterapi karena degenerasi tulang, dan saat ini usia 48 tahun. Apa saja yang perlu dikonsumsi untuk mencegah ke arah yang lebih parah nih dok? Sudah konsumsi vitamin D 5000, vitamin syaraf, dan obat untuk relaksasi saraf. Ada anti nyeri juga, anti nyeri tidak diminum karena takut terlalu banyak obat. Mungkin apa ini tentang osteoporosis atau gangguan ke masa otot nih dok, gimana ya dok? Ya, jadi tadi kan saya sudah sampaikan salah satu fungsi estrogen adalah menjaga arsitektur tulang ya Dokter Yeni ya, menjaga penyerapan mineral pada tulang. Jadi kalau ini memang terganggu, dia akan mengalami gangguan pada tulang itu sendiri atau osteoporosis. Mencegahnya benar sudah dengan meminum vitamin D, kemudian kalsium mungkin yang dosis tinggi, kemudian memeriksakan ke dokter baik itu ortopedi maupun di dokter neurologi. Tapi yang salah satunya satu lagi yang harus dikunjungi adalah bagian fisioterapi Dokter Yeni, supaya tidak lebih ke arah perburukan seperti itu. Jadi bagaimana mencegah supaya tidak terjadi pada tulang atau bagian tulang yang lain gitu, seperti itu. Jadi harus juga konsultasi ke rehabilitasi medik seperti itu. Itu Dokter Yeni. Jadi komprehensif ya dok ya? Ya, komprehensif. Ke saraf, ke orto, dan rehab. Kalau seperti ini perlu terapi hormonal atau pengecekan estrogennya gitu enggak dok? Tetap perlu Dokter ini, tetap perlu dilakukan pemeriksaan estrogennya bagaimana. Kalau memang ada gangguan hormon estrogen, ya mungkin terapi hormonal dengan pemberian suntikan juga bisa diberikan seperti itu. Nah, tapi untuk lebih utama kalau kita lebih mencegah ke arah kerusakan tekstur tulang yang lain dengan rehabilitasi medik atau fisioterapi. Jadi bersamaan dilakukan tandem istilahnya, semuanya berjalan bersamaan ya dok ya. Ya Dokter Yeni. Ini pertanyaannya dari Kak Norma. Kak Norma mungkin ada mau bertanya lanjutan, mumpung nih waktunya juga masih ada.
Sudah sih Kak, sementara ini sudah fisioterapi yang untuk tahap pertama ini saya fisioterapi yang 8 kali, saya sudah sampai ke tahap 7. Ya. Nah, ini yang saya juga perlu tanya Dok, untuk vitamin D, itu harus saya konsumsi terus atau memang ada batasan untuk supaya tidak mengganggu kesehatan kita kalau terlalu over begitu? Kalau vitamin D memang bagus ya. Ini Kak normal lah, gue bilang orang Batak kali ya. Enggak, Toraja Dok, Toraja. Dokter ya. Jadi vitamin D itu ternyata bagus untuk semua, menjaga imun, menjaga vitalitas, menjaga kebugaran, menjaga organ-organ. Jadi sebenarnya setelah kasus COVID ini, ternyata vitamin D itu tidak salah untuk dikonsumsi setiap hari gitu. Jadi nggak salah sih untuk saat ini ya. Itu yang kami tahu. Kebetulan di UKI juga kita masuk di Satgas COVID. Jadi memang vitamin D ini ya nggak apa-apa untuk pada saat sebelum terjadinya infeksi, pada saat infeksi dan pada saat recovery atau pada saat maintenance keseharian nggak apa-apa untuk dikonsumsi. Gitu. Jadi nggak usah takut. Iya, terima kasih banyak Dok. Iya. Nah, ini satu lagi nih Dok, pertanyaannya, tadi kan normal udah cukup ya? Barangkali masih ada yang... Sejauh ini cukup Kak, nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ini pertanyaan berikutnya nih Dok, apakah ini menstruasi saya 45 tahun, menstruasi lancar tapi kulit kering dan ada hot flash. Nah, ini apakah boleh diet untuk mencegah naiknya berat badan? Mungkin ini berkaitan dengan nutrisi mungkin maksudnya Dok ya. Ini mau diet tapi padahal kulitnya kering, mungkin merasa takut apa dietnya nanti malah mengganggu fase perimenopause-nya. Ini bagaimana menurut dokter? Baik. Jadi 45 tahun dengan kulit kering. Ya tadi mungkin dokternya ini masuk ke fase perimenopause ya. Yang mungkin dari segi haid mungkin masih bisa 8 kali dalam 1 tahun, tapi ada keluhan kulit kering ya. Nah, ini kita bisa istilahnya bisa tetap berikan terapi buat ibu ini ya. Kemudian, saya jadi lupa. Tadi apa pertanyaannya ke dokter ini? Pertanyaannya kan sudah memasuki menstruasinya lancar nih Dok. Ya, lancar. Hanya kulit kering, tapi hot flash. Kemudian mau melakukan diet. Oh ya. Nah, sekarang apa boleh gitu. Berat badannya bagaimana? Apakah obesitas atau tidak? Ibu Juriko ya, mungkin Bu Juriko ada di sini bisa open mic. Oh ya, ya Pak, ya Pak Dokter. Ya saya berat badan saya awalnya 62, tapi saya sudah diet dengan makan nasi merah. Sekarang berat badan saya sudah 55. Iya. Tapi saya gini loh, yang saya takutkan itu di keluarga besar saya ya, kebanyakan mereka itu setelah menopause tuh langsung bisa jadi 70-80 kilo gitu. Itu yang jadi ketakutan saya gitu. Iya. Maka itu saya tanyakan apakah saya boleh diet untuk supaya jangan sampai seperti mereka gitu. Iya, memang salah satunya diet boleh Bu ya, tapi tetap nutrisi jalan, maksudnya vitamin tetap dikonsumsi. Diet boleh, mungkin diet yang bisa kita lakukan ya karbohidrat ya Bu ya. Memang pada saat menopause yang kita lakukan adalah obesitas. Tidak salah untuk melakukan diet, tapi diet itu tidak jadi mengganggu kebugaran tubuh ibu ya. Nanti jadi lemas, jadi nggak kuat, jadi sakit. Nah itu juga berbahaya. Jadi kalau menurut saya dari 62 ke 55 udah cukup banyak ya Bu. Cukup banyak. Sih. Udah cukup banyak. Cukup banyak. Jadi berkat nasi merah itu Pak. Nasi merah ya. Jadi kalau menurut saya tetap aja pertahankan untuk dietnya, tapi untuk intake nutrisi atau vitamin tetap dilakukan ya Bu, supaya supaya tetap bugar ya gitu ya. Oh iya, ya baik Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Ibu. Berarti nggak usah khawatir untuk dietnya, tapi tetap melakukan diet yang bukan yang
mengurangi semua makanan, tapi lebih ke mengatur jenis makanan mungkin ya dok ya. Iya, Tadi dokter ini. Riko mengganti nasi merah aja udah bisa turun 7 kilo, itu sangat beruntung, karena banyak yang dietnya udah ngurangin karbo masih susah turun itu di usia-usia 40-50-an. Iya. Tadi ada masih ada pertanyaan nih, tadi Bu Lia kayak kelihatannya pengen bertanya langsung nih dok dengan Dokter Abidner. Silakan Bu. Ya, nah ini udah buka kamera. Karena katanya terlalu panjang dok, kalau mau ditulis nggak cukup satu HVS katanya. Iya. Baik, Bu. Malam dok. Malam Bu. Jenny. Gini dok, saya tuh bisa dibilang riwayat mens saya tuh kan cukup lancar ya setiap bulan, dan saya tuh mulai mens itu di kelas 5 SD. Dan cukup banyak lah bisa dibilang tuh sampai lebih dari 1 minggu. Terus kira-kira 2 tahun lalu saya tuh mens agak banyak gitu dok, sampai yang maaf kata gitu ya dok, saya tuh pakai pembalut sampai yang 42 cm gitu, dan itu bisa 1 bungkus tuh lebih 1 hari loh, gitu. Jadi sampai saya tuh sampai bed rest, terusnya bergerak sedikit keluarlah itu yang menggumpal-gumpal itu, gitu kan. Nah terus habis itu saya kebetulan adik saya juga dokter, saya nanya, tapi dokter umum sih gitu ya dok ya. Dikasihlah apa sih kalau saya nggak salah itu untuk menghentikan gitu. Terus nanti berhenti. Nah karena gitu saya agak takut kan, aduh nanti berikutnya kalau mens kalau begini lagi bagaimana lagi ya, saya pikir gitu, karena dan itu kan agak lama ya, hampir 2 minggu gitu. Terus berhenti itu karena saya minum obat itu. Nah beberapa tahun kemudian begitu lagi dok, begitu lagi, banyak lagi, sampai akhirnya aduh kayaknya agak mengganggu nih, saya ini aja deh ke dokter gitu. Saya ke dokter kandungan, pas dicek itu HB itu saya tinggal 5. Gitu. Nah terus dia bilang, Bu langsung dirawat transfusi waktu itu. Nah cuman saya pikirnya gini, ini pertanyaannya apakah saya udah masuk perimenopause itu, terus apakah, jadi agak trauma juga ya saya setiap bulan tuh kalau mau mens, aduh jangan kayak begitu lagi gitu kan. Agak takut juga sih gitu, karena udah 2 kali kayak gitu, setiap kali mau mens begini lagi nggak ya gitu. Apakah emang begitu tanda-tandanya gitu ya dok ya? Sekarang usia Ibu berapa ya Bu? Saya tahun ini 49 Pak. 49 tahun. Berarti di usia 11 tahun Ibu haid pertama ya? Iya Pak. Jadi kalau lihat dari kondisi Ibu, itu memang masuk ke periode perimenopause. Tadi ada dalam slide saya itu ada darah yang menggumpal keluar. Nah itu memang akan seperti itu. Jadi cuman yang tidak boleh adalah tidak boleh terlalu lama dalam kondisi itu, karena akan menyebabkan anemia atau kurang darah. Itu biasanya kalau satu fase di mana massa estrogen dan progesteron turun ke titik 0, dia akan mengalami satu fase yang namanya haid. Nah ini kelamaan dia di posisi rendah terus, jadi keluar darah terus. Nah sebenarnya Ibu harus diberikan, mungkin dikasih namanya Primolut ya Bu ya, Norelut, Primolut. Itu memberikan progesteron atau estrogen supaya nilai ambang nilainya meningkat gitu, meningkat ya, sehingga darah bisa berhenti. Nah itu satu tanda di mana memang kondisi hormon estrogen Ibu rendah. Nah itu, jadi itu memang sudah masuk ke arah perimenopause. Nah jadi tadi dari yang slide yang saya tampilkan itu ada satu, memang keluarnya menggumpal dan cukup banyak. Jadi itulah harus
terapi, jangan dibiarkan. Ya Bu, sampai akhirnya satu fase ibu akan mengalami fase henti haid atau yang kita sebut menopause. Gitu. Iya. Jadi ada kemungkinan besok-besok bisa begitu lagi gitu, Dok? Iya Bu, masih bisa. Jadi sebaiknya kalau sudah begitu ibu siap dengan obat yang tadi yang diberikan. Tapi ini bebas ya Bu, tidak ada miom ya, tidak ada kista ya. Setelah USG. Waktu saya masuk rumah sakit itu sih nggak ada sih, Dok. Ya, aman berarti ya. Iya. Tapi murni hormon lah ini ya, gitu ya. Pernah ada riwayat apa tuh namanya yang apa sih, Dok? Bukan miom sih, apa sih kalau tumbuhan itu apa ya namanya? Apa sih? Endometriosis. Lupa. Bukan miom sih, bukan kista, bukan miom gitu. Polip bukan? Polip, ya. Polip itu sih beberapa kali hilang timbul gitu. Nah, polip juga bisa menyebabkan darah banyak, Bu. Bisa. Jadi itu kita harus singkirkan dulu satu persatu. Ada nggak penyebab ikutan yang bisa menyebabkan seperti ini? Nah, itu kalau memang ada polip, harus tuntaskan dulu polipnya. Supaya tidak mungkin bisa saja penyebabnya polip itu. Ya, jadi kita harus singkirkan yang bisa menyebabkan hal itu. Misalnya polipnya udah diangkat, tapi masih berdarah. Oh iya, ibu masuk ke fase itu. Tapi kalau polip masih ada, kita harus singkirkan dulu polipnya. Gitu. Oh gitu. Ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Dok ya. Ya Bu, mari. Iya, Bu. Ya berarti nanti berikutnya jangan lupa kontrol lagi kali ya. Iya. Supaya jangan kejadian gitu, kecolongan lagi. Iya, HB5 tuh sangat bahaya Bu, tinggal terbang gitu. melayang. Iya. Iya. Bagaimana di sini saya lihat sih di chat pertanyaannya belum ada lagi. Bagaimana apakah masih ada yang ini ditanyakan? Boleh, masih ada waktu kira-kira 10-15 menit. Atau mungkin sudah cukup jelas. Tadi kelihatannya. Saya, Dok. Boleh Bu. Silakan Bu. Ya, saya umur saya sekarang udah 60. Waktu 51 saya dipaksa untuk menopause dini karena harus angkat kandungan, ada miom. Hanya karena ada miom disuruh angkat kandungan waktu itu di Penang. Nah, waktu itu berat badan saya masih sekitar 60-an, tapi begitu setelah menopause dini itu kok terus langsung detail gitu, naik terus Dok. Ya, gitu. Nah, sampai sekarang ini sudah 78. Waduh ya. Luar biasa. Jadi yang saya rasakan akhir-akhir ini adalah sering capek Dok. Ya, capek, pegel gitu ya. Apakah itu pengaruh dari itu atau yang lain Dok? Ya. Itu aja. Ya. Baik Bu. Setelah Ya. masuk usia 60 kemarin Mei ini rasa banget gitu. Ya Bu. Jadi Bu Natali ya. Jadi memang salah satu penyebab atau bisa menyebabkan menopause dini adalah histerektomi atau angkat rahim. Ya, biasanya sih kalau memang nggak diet Bu cepat tuh naiknya. Jadi tambah. Nah, kenapa Ibu saat ini merasa cepat lelah? Karena pada saat menopause dini itu sebenarnya di dalam tulang ibu itu sudah mengalami penurunan Bu kekuatannya. Tapi sementara berat badan ibu meningkat ya. Akhirnya beban terhadap tulang terlalu berat. Ya. Yang saya takutkan nanti begitu ibu obesitas, tulang nggak kuat, itulah yang sering terjadi kalau kita sebutkan terjadinya pengeroposan ya Bu ya, beban tulang tidak bisa menahan dari berat badannya. Jadi kekuatan tulang itu nggak bisa menahan berat badan ibu. Jadi kalau menurut saya Bu, cobalah diet ya supaya yang saya takutkan mungkin saat ini nggak apa-apa Bu, tapi mungkin di 65-70 ibu jadi maaf ya tulangnya itu jadi nggak kuat. Ya Bu ya. Jadi kalau saya
Ibu langsung konsultasi ke bagian gizi, atau tadi ada ibu siapa tadi yang makan beras merah, ya coba itu tekan ya Bu ya, jangan dimauin Bu, wah saya nggak apa-apa kok makan ini nggak apa-apa, karena yang kasihan nanti kekuatan tulang ibu, karena kekuatan tulang ibu tuh pada saat menopause dini yang 51 tahun, usia 51 tahun itu terus menurun, sedangkan berat badan ibu bertambah. Nah ini yang kita takutkan pada satu fase, pada satu titik ibu, maaf ya Bu, mungkin berdiri aja nggak, gitu ya Bu ya. Jadi sebaiknya ibu langsung konsultasi ke dokter gizi atau ibu sendiri untuk diet seperti itu. Ya. Ya Bu ya. Oke Bu Natalia, sehat ya Bu. Hari ya. Ya, kita lanjut ya Dok ya. Ya. Ke pertanyaan ini ada lagi di chat tentang, saya masuk ke IUD dulu. Ini saat ini ada yang bertanya, usia sekarang 49 tahun, saat ini pakai IUD. Jika lepas IUD saat usia 49 ini dan akan masuk perimenopause, kalau tidak pakai IUD lagi, apakah bisa terjadi kehamilan? Mungkin ini tadi juga sudah sempat dibahas, tapi mungkin boleh diulang sedikit. Baik, ya, terima kasih Bu. Jadi IUD itu memang salah satu kontrasepsi yang kita kategorikan dalam non hormonal. Jadi begitu kita lepas, seorang wanita itu tidak akan lama, bila masih normal ya reproduksinya, dia tidak akan lama akan terjadi suatu kehamilan. Berbeda dengan hormonal yang akan memakan waktu cukup lama untuk terjadinya suatu kehamilan. Pada masa perimenopause itu tetap akan terjadi haid. Jika seorang wanita tetap masih haid, tetap ada peluang terjadinya suatu kehamilan. Walaupun kecil, tapi tetap ada peluang terjadinya suatu kehamilan. Karena begitu wanita itu mengalami fase haid, semua metabolisme bisa bekerja di situ, baik dari sel ovariumnya maupun dari rahimnya sendiri yang siap menerima zigot atau embrio, ya, kemudian dari vagina yang cukup baik untuk menerima sperma, di mana tidak dalam keadaan basah, ya. Jadi seperti itu. Jadi bila masih perimenopause, apalagi masih dapat 8 kali dalam 1 tahun, kemungkinan masih bisa terjadinya kehamilan. Seperti itu Dokter Yeni. Ya, berarti mengulang yang tadi ya Dok, berarti ya, sebaiknya masih ya. ber-KB kalau tidak menghendaki kehamilan ya. Ya. Ini ada pertanyaan di luar menopause, kelihatannya sedikit menyimpang katanya. Anak saya berusia 14 tahun, sering kesakitan kalau sedang mens, bahkan merasa kram di perut dan kaki. Nah ini pertanyaannya kenapa ya Dok? Dan biasanya setelah lebih nyaman, diberi multivitamin dan neurobion. Mungkin pertanyaan terutama kenapa kok 14 tahun menstruasinya sakit, itu mungkin di situ dulu kali. Jadi kalau di usia 14 tahun haid itu berarti di masa sekitar SMP ya itu ya, SMP ya. SMP. Jadi kalau nyerinya haid itu pada saat haid itu nyeri, itu memang satu fase namanya dysmenorrhea. Memang itu bisa dialami oleh sebagian wanita, adanya nyeri pada saat haid. Tapi itu biasanya berlangsung hanya pada awal haid. Tapi bila terjadi kram atau sampai nyeri sekali, nah itu sebaiknya diperiksakan apakah ada gangguan memang pada organ itu sendiri atau memang ada gangguan pada sistem hormonalnya. Misalnya pada organ itu sendiri mungkin apakah ada endometriosis di situ, ya, atau pada hormonalnya apakah mungkin estrogen yang berlebihan atau bagaimana? Karena fungsi estrogen yang berlebihan mungkin karena stresor dari otak depan atau hipotalamus anterior yang terlalu terpressure dengan kuat, sehingga bisa menyebabkan gangguan hormon di situ. Nah itu, jadi kalau sampai nyeri sekali, patokan kita gini, nyerinya kalau sampai mengganggu aktivitas keseharian itu
baru masalah. Tapi kalau nyeri, tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, itu belum yang bermasalah. Seperti itu Dokter Yani. Jadi, tapi kalau sudah sampai tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, sebaiknya periksakan ke dokter. Seperti itu. Ya, memang harus dilihat lagi apakah ada secara organik ada gangguan atau hanya hormonal aja ya Dok ya. Baik, Dokter Yani. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir ini Dok sebelum kita tutup. Pertanyaan yang berikutnya, setelah dokter apabila sudah vaksin HPV, apakah saat menopause kita perlu mengkonsumsi vitamin atau hormon supaya dan tetap harus pap smear? Mungkin ini nggak terlalu berhubungan kali ya Dok ya antara sudah vaksin dengan konsumsi vitamin. Mungkin maksudnya apakah kalau sudah vaksin itu menjamin istilahnya bebas dari resiko-resiko CA cervix sehingga masih perlu pap smear gitu. Ya, jadi HPV virus itu banyak tipenya, banyak strainnya. Jadi yang diberikan vaksin hanya tipe 16 dan 18 kalau tidak salah itu. Jadi ada Gardasil atau ada jenis vaksin lainnya. Dan itu diberikan pada 0, 1, dan 6 bulan biasanya. Nah itu HPV itu tidak menjamin seorang wanita itu tidak terkena HPV lagi. Karena strain lain ada lagi seperti itu ya. Cuman yang ditekan adalah strain yang sangat berbahaya, sangat menular. Nah, HPV ini juga harus kita tetap screening, lakukan pap smear, harus tetap Dokter ini. Selama dia masih melakukan hubungan seks secara rutin ataupun tidak rutin tapi masih melakukan, di fase perimenopause atau di masa menopause itu tetap harus kita lakukan pap smear, pemeriksaan pap smear. Itu aja sih dari saya Dokter ini. Ya. Itu bukan jaminan istilah garansi bahwa tidak ada risiko lagi gitu ya Dok ya kalau vaksin masih ada strain lain yang tidak tercover di vaksin tersebut ya. Betul. Tetap harus pap smear. Tetap harus pap smear. Baik Dok. Ada lagi Dok tadi tambahan penjelasan tentang ini? Itu saja kali ya, kalau memang vaksin ya tetaplah kita jaga dengan pap smear juga gitu. Selama tetap masih melakukan hubungan seksual gitu ya. Tapi kecuali misalnya udah masa menopause di usia 65 tahun, maaf suami sudah meninggal ya Kak. Tidak usah gitu ya. Itu sih ya. Seperti itu gitu. Ya. Baik, pertanyaan terakhir ini Dok, kalau tunggu sudah menopause baru lepas IUD, ini kan sakit sekali katanya. Ya. Jadi sebaiknya kapan lepas dan tidak menggunakan IUD lagi supaya jangan terjadi masalah seperti tadi gitu Dok. Baik, kalau melepas IUD itu kan ada usia perimenopause di 45 sampai 51 tahun ya Dok ya. Jadi kalau boleh di antara usia itu, jadi dilepas pada saat dia setelah atau pada saat fase haid ya. Jadi supaya gampang untuk melepasnya. Jadi di usia 45 sampai 51 tahun. Mungkin bisa mengganti dengan pil KB, satu mungkin sebagai kontrasepsi dan satu sebagai treatment atau terapi mencegah terjadinya menopause. Itu Dokter ini. Berarti bisa juga disarankan untuk mengganti jenis KB-nya dari IUD. Iya Dokter ini. Baik Dok. Nah ini pertanyaannya sangat banyak dan kelihatan memang antusiasme mengenai menopause ini Dok. Ya. Dari chat, sementara saya tutup dulu. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari yang mau langsung ditanyakan kepada Dr. Abibner. Mungkin ibu-ibu ada yang masih ingin bertanya nih, mumpung kita ada konsultan yang bisa langsung ditanya dan gratis nih. Jadi ya, walaupun disaksikan banyak orang, tapi
Semoga pertanyaannya bisa menjadi Ya. juga buat yang lain. Ya. Apakah masih ada lagi, Ibu? Oh, kelihatannya sudah nggak ada ini, Dok. Mungkin Dr. Abidmer, kalau boleh menyampaikan pesan sedikit tentang kepada kita nih, para kaum ibu, tentang bagaimana memasuki menopause ini supaya lebih nyaman. Baik, terima kasih buat waktunya buat saya. Yang pasti untuk para kaum ibu, para kaum wanita, tidak usah menjadi berkecil hati atau tidak usah menjadi tidak cantik kembali ya di masa menopause. Masa menopause adalah satu masa atau fase kehidupan yang baik ya, yang menarik kalau menurut saya. Dan itu harus kita hadapi dengan sukacita ya Bu ya, ibu-ibu semua, karena itu satu fase yang yang sebenarnya menyenangkan. Cuman karena diterimanya terjadi perubahan klinis atau fisik yang cukup membuat rasa nyaman, rasa percaya diri berkurang, tapi itu semua bisa diatasi. Jadi periksakanlah kondisi kesehatan, periksakanlah kondisi tubuh, dan peliharalah tubuh itu dengan baik, dengan tetap menjaga kesehatan, dengan minum vitamin, atau dengan berolahraga teratur. Itu ya Bu ya, jadi tidak usah berkecil hati, tetap hidup dalam sukacita, itu buat kita. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semua, dan bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi satu fase di mana itu fase menopause dari seorang wanita. Itu aja Dokter Yani buat ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Abidmer. Ilmunya sangat berguna sekali bagi kami ibu-ibu yang mungkin masih masa peri maupun menopause ataupun post menopause. Kita jadi lebih tambah pengetahuan, jadi bisa lebih menghadapi ini dengan menopause ini dengan tidak terlalu khawatir, tidak usah terlalu, jadi nggak usah terlalu dicari-cari gejalanya gitu ya Dok ya. Karena kadang-kadang kan kita menerima informasi yang negatif, jadi begitu usia tertentu sepertinya kayak sudah mendapat vonis tertentu yang membuat kita khawatir. Jadi bagaimanapun kita hadapi dengan menjaga kesehatan, olahraga, nutrisi, dan semangat dengan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, ini saya tidak begitu banyak tadi yang informasi yang sudah kita dapat. Kesimpulannya mungkin tadi dari Dr. Abidmer sudah banyak menyimpulkan bahwa kita harus hadapi menopause ini dengan dengan positif, dan jangan lupa pemeriksaan yang mungkin diperlukan, terutama tadi kalau saya penekanannya mungkin tadi ke pemeriksaan bone scan. Nah, itu yang mungkin sangat jarang kita ketahui ya Dok ya. Scan justru pada saat perimenopause. Jadi jangan tunggu gejala. Jadi memang pemeriksaan, nutrisi, kemudian konsultasi kalau diperlukan ya Dok ya, apakah memerlukan hormon replacement jika keluhannya sudah sangat mengganggu dan tidak dibiarkan kalau ada kondisi-kondisi yang seperti tadi misalnya mens yang panjang tidak dibiarkan, atau gangguan-gangguan tulang yang lama tidak dibiarkan. Jadi kita lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ya itu aja. Kembali sekali lagi terima kasih Dr. Abidmer. Ya, terima kasih Dokter. Semoga kita nanti bisa diskusi lagi di kesempatan lain dengan ilmu dokter yang lebih banyak lagi bisa kita serap. Iya Dokter, baik Dokter. Terima kasih. Demikian hari ini diskusi kita tentang all about menopause. Kita tutup tentang diskusinya, kembali kepada panitia. Saya kembalikan untuk acara hari ini. Oke, terima kasih Kak Yeni yang sudah membantu sebagai moderator.
Terima kasih juga Dr. Abid Mer yang sudah memberikan penjelasan dan menjawab berbagai pertanyaan. Tadinya satu kekhawatiran juga, dokter cowok jangan-jangan pada sungkan bertanya, tapi ternyata enggak. Tetap ibu-ibu terbuka bertanya dan akhirnya mendapat jawaban dan penjelasan dari dokter. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan tutup pertemuan kita sore dan malam hari ini dengan doa. Minta tolong kesediaan Kak Elis, Penatua Elisa untuk menutup dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau boleh kumpulkan kami di sini untuk mendengarkan tentang satu topik yang menarik untuk kami dengar, untuk kami pelajari, dan kami siap untuk menjalaninya karena itu adalah situasi yang harus kami hadapi. Terima kasih juga untuk perangkat yang boleh kami gunakan dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk panitia juga yang telah menyiapkannya untuk kami. Kami berdoa juga untuk Dr. Abid Mer ya Bapak, untuk pelayanannya, untuk prakteknya, Engkau pimpin sertai dan juga keluarganya. Kami berdoa juga untuk Kak Yeni, Engkau pimpin dan sertai untuk Kak Yeni, Pak Joki dan juga anak-anak. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Biarlah Engkau juga pimpin sertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.